Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Mbak Yu Icikiwir, Icik-icik kiwir-kiwir. Kali ini Mbak Yu mau mengajak bolo-bolo untuk berburu makanan khas Ponorogo. Tapi sebelum berburu makanan khas Ponorogo, kita nikmati dulu rawon bikinan mertua tercinta. Ini dia rawon khas Ponorogo. Ikuti prosesnya yuk. Untuk langkah pertama kita osreng-osreng bumbu rawon. Untuk lebih jelasnya bumbu rawon apa ya browsing aja ya. Yang pasti bumbu komplit. Di antaranya ada jahe, ada kunyit, ada juga kemiri, lada, dan lain-lainnya. Yang paling penting kalau rawon itu pasti ada kluweknya. Jangan lupa. Itu dia, masukin bumbu, diosreng-osreng matang, baru dagingnya dimasukin. Terlebih dahulu dagingnya direbus sampai sedikit empuk. Jangan lupa simpen kaldunya ya, karena nanti kaldunya untuk kuah. Atau air rebusan daging jangan dibuang ya. Ini untuk sementara untuk membuat warna daging jadi hitam karena efek kluwek itu ya, atau kluwak itu bumbu untuk rawon. Jadi ditambahin air dulu. Nanti kaldunya ditambahkan kalau sudah bumbunya meresap dan menyusut ini airnya yang tadi dimasukin. Tambahkan serai daun salam ya, biar tambah harum. Jangan ketinggalan daun jeruknya juga. Nah, ini kalau ibu mertua ditambahin tahu goreng. Tahu putih digoreng setengah matang atau sedikit nggak kering-kering banget ya. Ini berhubung mertua nggak begitu suka daging, jadi biar bisa makan rawon dengan tahu. Istilahnya biar nggak makan banyak daging jadi diganti tahu. Jadi ini kaldunya ya, nanti kalau tadi sudah menyusut baru kaldunya dimasukin. Atau yang tadi diosreng-osreng dimasukin ke kaldu, dididihkan kembali. Begitu ya bolo-bolo Mbak Yu. Nah ini dia penampakannya. Daging yang udah diosreng-osreng bareng tahu tadi sudah meresap bumbunya. Dan tentunya airnya sudah menyusut. Sambil menunggu kaldunya mendidih, kita beralih di proses yang berikutnya, yaitu bikin sambal. Nih proses pembuatan sambal tomat, sambal untuk makan rawon. Bawang merah diosreng dulu sama bawang putih. Bawang putih, bawang merah diosreng-osreng, kemudian dimasukkan cabai-cabeannya, diosreng sampai layu. Tujuannya biar apa? Biar harum dan tentunya nguleknya biar nggak berat. Setelah bawang-bawangan sama cabai-cabeannya dirasa sudah mateng, maka ditambahlah terasi. Jangan lupa ya, ditambahin terasi, lalu diosreng lagi supaya terasinya mateng. Osreng-osreng lagi itu ya, biar terasinya mulai tercium harum gitu ya. Osreng-osreng terus dan siap untuk diulek-ulek. Ini dia, diulek-ulek percabean sama perbawangannya. Dan pengulekan ini dibantuin oleh adiknya bapak mertua yang baik hati. Kalau urusan ulek mengulek emang bapak-bapak ini lebih jago ya. Tuh buktinya cepet lembut. Tuh langsung jadi deh. Sambil menunggu pengulekan cabai dan perbawangan, diosreng-osreng dulu tomat yang diiris-iris sampai lembut. Atau sampai air tomatnya menyusut. Dan setelah itu diosreng bareng, ini jadinya sambalnya. Sekarang kita potong-potong seledri dan daun bawang. Ini kuahnya, kaldu yang udah tadi dimasukin sama daging yang udah diosreng-osreng. Rawonnya dididihkan lagi sampai benar-benar mendidih. Nah ini penampakannya. Ini udah sentuhan terakhir dan kita siap untuk menyantapnya. Ayo bolo-bolo kita makan rawon bersama. Wow, ini dia penampakannya. Dan enak sekali nih Mbak Yu, nggak sabar dan langsung ngambil semangkok gede untuk disantap bareng telur asin. Itu teman-temannya ada tomat, ada toge pendek atau toge kacang hijau ya. Dan juga taburan daun seledri. Mbah To sarapan rawon Mbah To. Jel rasane piye Mbah To? Tilik ana Mbah To. Mantap. Mantap. Yes. Mantap jiwa nggih Mbah To. Enak tenan tuh Mbah To, saking enake nggak noleh ngalor ngidul niku lho. Terus lanjut Mbah To, habiskan.
Nah, habis makan rawon, persiapan kita mau kuliner malam. Ini dia, kita sekarang mau mencari kuliner malam, yaitu lontong-lontongan. Kali ini ada lontong tahu Mas Iwan Gemblek. Bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya sudah nggak asing lagi yang namanya nasi lontong ataupun warung lontong nasi tahu telur Mas Gemblek atau Mas Iwan Gemblek ini kuliner khas Ponorogo. Let's go, 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 go. Ini dia penampakannya lontong tahu atau nasi tahu telur. Ini ya, semuanya ada di depan kita atau di video. Sesuai namanya lontong tahu, jadi ya ornamennya adalah tohu dan lontong. Kok tohu tahu? Ini ada sayurnya kol dirajang-rajang sama seledri, ada juga kacang tanah goreng, ada juga kelapa yang diserut terus digoreng dan bawang goreng. Ini telurnya didadar dulu di minyak banyak ya. Baru setelah itu telurnya dipotong-potong, dicampur atau ditaruh di atas lontong tahu tadi atau nasi telur tahu. Yang nggak suka pakai nasi bisa pakai lontong, sebaliknya yang nggak bisa pakai lontong pakai nasi. Itu dia harganya tertera di video ya. Kalau lontong tahu nasi telur itu harganya 12.000. Selebihnya bisa lihat video. Terlihat sekali nih adik ipar Mbak Yu, termasuk Mbak Yu juga, si kecil juga pada udah nggak sabar ini. Pengen menunggu lontong tahunya datang tapi nggak datang-datang. Maklum ya ngantri, jadi harus sabar. Ih, makanya difoto. Enggak. Ya, minum dulu. Sambil menunggu lontong dateng, minum yang banyak. Belum Mbak Yu, pokoknya kalau di nasi lontong Mas Iwan Gemblek itu ya harus sabar karena ngantri banget. Ini sing sumber iki. Acare tase. Oh, masih kesik dijupuk nih. Lah sendoke kok renek. Oh, sendok iki, tak pikir lah renek. Iki pedes ini level 10. Ini sedang level 3. Yang ini domblong urung oleh. Ini enggak makan ini. Ya. Jadi nasi lontong atau lontong tahu telur itu dikasih acar pelengkapnya. Ini dia acarnya. Ini penampakan acarnya. Nah, taruh. Ini pelengkapnya. Weh, ini nggak pakai ini porsinya saunduk. Matur suwun Mas. Jajal deh. Nah, dicoba rasanya kayak apa? Iya rasanya mantap deh, rasanya mantap. Aku juga mau nyoba ini. Yang cobain dok. Mimi. Dadah Mimi. Enak. Ada di sini deh. Sip, mantap. Coba. Rasanya gimana kerupuknya? Enak. Setelah penantian panjang, akhirnya kita bisa menikmati juga yang namanya lontong tahunya Mas Iwan Gemblek yang terkenal banget di Ponorogo yang harus ngantri. Dan ngantrinya nggak kira-kira, lama banget. Nih dia penampakannya ludes, semuanya ludes. Sebanding banget dengan ngantrinya ya, akhirnya kita habis semuanya. Oh iya, hampir kelupaan Mbak Yu harus bungkusin bapak dan ibu yang ada di rumah. Yuk kita ke depan lagi. Nih kacang goreng. Iki apa niki? Kelapa goreng. Oh iki kelapa goreng ben gurih. Iki bawang goreng. Nggih, bawang goreng. Iki lontonge.
Iki sayurane kol dicacah sama seledri. Ini tahune dicacah. Nah, ini penampakannya digoreng. Oh, telurnya didadar, dipotong-potong. Tuh penyajiannya seperti itu. Kalau nggak pakai lontong bisa pakai nasi. Itu penampakannya. Nah, itu telurnya dicincang dulu. Habis dicincang baru dimasukin, dikasih bawang goreng, kelapa. Nah, itu bumbu rahasianya diumpetin di kolong itu. Nah, kasih kecap. Itu kecap nopo-nopo? Kecap. Oh, kecap. Nah, wes bareng ngono ditutup. Dibungkus. Jadi nih pengaduan telure. Nah, iki. Monggo Pak, makasih. Enak tenan, mantap. Jos. Kesini ya. Nggih, sip. Yuk. Berhubung udah kenyang, kita langsung pulang karena persiapan besok pagi-pagi kita mau berburu oleh-oleh untuk dibawa ke Depok ke rumahnya Mbak Yu. Tetet, ini dia. Sekarang kita saatnya berburu oleh-oleh. Kita akan cari oleh-oleh khas Ponorogo. Ini ditemenin keponakan Mbak Yu yang gemoy, selalu ngintil Mbak Yu terus. Rumah ibu mertua tersayang nggak jauh ya dari pusat oleh-oleh di Ponorogo, jadi nggak butuh waktu lama, cukup 15 menit sudah sampai pada pusat oleh-oleh khas Ponorogo. Yuk, cus mari kita kemon, kita belanja oleh-oleh. Ini dia tempatnya, kita nyampe. Ketika Mbak Yu nyampe di toko pusat jajanan khas Ponorogo, ternyata di sini udah rame ya. Nah, di sini ini semuanya banyak sekali macamnya jajanan khas Ponorogo. Ada pia kacang, ada brem, ada keripik-keripikan. Ini ada juga bakpia, mau bakpia patok atau bakpia kering, bakpia basah. Ada juga yang di sini ini kayak macam-macam manco ya. Ini khas Ponorogo semuanya. Dan ada lagi nih yang sebelah sini nih. Ini dia yang sebelah sini, ada macam-macam roti, ada macam-macam dodol, ada jenang yang dibungkus macam-macam bentuknya ya. Ada jenang Ponorogo, ada juga jenang ketan, ada juga jenang campur. Kalau ini kue semprong. Dan yang di sebelah sini ini ada macam-macam kue. Nah, ini ada rengginang juga ya. Pokoknya komplit, mau apa aja ada di sini jajanannya. Untuk nama tokonya, pusat jajanan oleh-oleh Ponorogo ini namanya Toko Murni. Selesai belanja seperlunya, Mbak Yu buru-buru balik ke rumah karena persiapan mau packing-packing balik ke Depok. Nah, pas balik di depan rumah ada yang jualan ini namanya bilor, bihun telur. Bukan bilar ya, tapi bilor, bihun telur. Dan Mbak Yu pun tergoda untuk mencobanya. Mumpung masih di Ponorogo ini, tatkala adik ipar Mbak Yu lagi packing-packing oleh-oleh Mbak Yu lagi sibuk makan makanan tradisional atau jajanan Ponorogo. Maaf ya adik iparku, aku makan-makan dulu. Biar Mbak Yu puas-puasin deh, mumpung masih di Ponorogo, makan makanan khas Ponorogo. Ini Mbak Yu sama adik ipar perempuan Mbak Yu sama keponakan gemoy lagi ngunyah-ngunyah nih. Ini dia macam-macam jajanan khas Ponorogo. Nggak tahu apa namanya, pokoknya itu terbuat dari singkong ya. Ada cenil, ada kicak, ada lindri, ada klepon. Bah, pokoknya makan terus. Nah, ini namanya cenil. Ini namanya cenil. Ini klepon. Klepon. Nih, klepon. Asin ya kleponnya. Ini namanya getuk lindri. Ini jenengnya apa? Apa? Ya, Ma. Nah, ini ongol-ongol. Ini apa? Bilor. Bilar. Bihun.
Bihun telur. Pintar. Ya. Ini ketan. Nggih. Ini kicak. Kok apa kicak? Ah ya. Sing nganter nih. Kicak kan namanya. Ini kicak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wes. Berarti tentengannya dan yang kecil 2. Weleh pulang ke Ponorogo bawa 1 tas, balik ke Depok bawa 6 tas. Mantap. Itu semua wujud dari cinta kasih dari mertua Mbak Yu dan juga adik ipar Mbak Yu. Pokoknya nggak bisa ditolak, harus dibawa, dan alhamdulillah, makasih. Dadah Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Bolo Mbak Yu, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.